Nah, pertanyaannya sukacitanya di mana? Kabar gembira. Lah ya kabar gembiranya itu di mana? Mau mengandung dia. Lah, kalau orang sudah bersuami, sudah lama menunggu punya momongan, dapat gembira, selamat ya, istri Anda hamil, senang, iya kan? Nah ini Bunda Maria tidak bersuami, ya kan? Belum bersuami, hamil, apa resikonya? Dilempari batu, malu, nah, beda loh ya. Ini sukacitanya lain ya. Di mana sukacitanya? Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Mana? Tapi kan tidak dikatakan Bunda Maria bersukacita. Ayo. Nanti kalau ada orang lain yang tanya kepada Anda, hari ini katanya kabar sukacita. Mana sukacitanya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak dikatakan sama sekali bahwa Bunda Maria bersukacita. Sukacitanya di mana? Di umat. Hah? Umat. Umat. Iya. Maksudnya? Ya kan Roh Kudus mau turun melalui Yesus firman. Maria memang sakit hati. Sukacitanya di mana? Memang di dalam bacaan Injil hari ini tidak diungkapkan sukacitanya. Sama sekali tidak dikatakan bagaimana perasaan Bunda Maria. Hanya ditunjukkan sedikit bahwa Bunda Maria bingung. Ya kan? Bagaimana orang yang tidak menikah bisa punya anak? Nah, ditunjukkan sedikit kebingungan. Tapi setelah mendengar penjelasan malaikat, akhirnya Maria mau menerima. Tapi sama sekali tidak dikatakan bagaimana perasaannya Bunda Maria. Apalagi dikatakan senang. Enggak. Nah, di bagian Injil yang lain, yaitu ketika Maria mengunjungi Elizabeth, baru kelihatan, ya. Ketika Maria memberi salam, assalamualaikum. Kemudian Elizabeth apa? Melonjak, kemudian memuji, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Terus jawabannya Maria apa? Nah, barulah di situ Maria mengungkapkan yang namanya Kidung Maria. Ya. Jiwaku bersuka cita karena Allah juru selamatku memperhatikan aku hambanya yang hina ini. Baru di situ diungkapkan bagaimana Bunda Maria bersyukur kepada Tuhan. Tapi tetap menjadi pertanyaan, di mana sukacitanya? Di mana kabar ini membawa sukacita? Memang tidak diungkapkan di dalam bacaan Injil. Tetapi kabar bahwa seorang anak akan lahir dari perawan itu sebenarnya sudah berkali-kali di dalam bacaan atau di dalam perjanjian lama dinubuatkan. Berkali-kali, mulai dari bahkan kisah Kejadian. Nah, kemudian salah satunya juga tadi dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya dikatakan bahwa aku akan memberi tanda seorang perempuan, sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Jadi nubuat tentang juru selamat itu sudah diwatakan bagi bangsa Israel. Ini bukan sesuatu yang asing lagi, karena berkali-kali selalu didengungkan. Bahkan setiap tahun pada saat perayaan Paskah, itu ketika pesta Paskah, ya, satu keluarga kumpul bareng-bareng makan bersama sampai 7 kali itu ya. Piala itu kalau kita kan misa sekali aja kan, kalau orang Yahudi sampai 7 kali. Nah, setiap kali makan, minum anggur, kemudian kepala keluarga itu menjelaskan kepada seluruh anggota keluarga kisah bagaimana Allah dari awal mula hendak menyelamatkan bangsa Israel. Dan salah satunya ialah bahwa Allah menjanjikan juru selamat. Jadi yang membawa selamat itu siapa? Yang menyelamatkan itu siapa? Bukan lain kecuali hanya Allah sendiri. Allah sendiri yang akan datang dan menyelamatkan.
Melalui apa? Melalui kelahiran seorang anak. Nah, inilah sukacitanya. Bahwa janji Allah itu digenapi dalam diri Bunda Maria. Juru selamatnya ialah misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia. Ini dampaknya luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Karena kemanusiaan kita ini, kefanaan manusia ini, karena inkarnasi Allah itu dimuliakan. Bahwa ternyata di dalam diri kita Allah hadir. Nah, inilah kabar sukacita. Allah menyelamatkan. Menyelamatkannya lewat mana? Dalam pribadi Yesus. Dan Yesus berkali-kali dalam Injil selalu mengatakan anak manusia. Anak manusia. Putra manusia. Selalu begitu. Nah, saudara-saudari, apa hubungannya perayaan ini dengan kita yang hari ini mau minta berkat untuk kantor kita ini? Sekaligus kita bersyukur karena diberi karunia oleh Tuhan. Ini punyanya CU Stella Maris sendiri, milik sendiri, bukan sewa ya? Bukan. Wah, luar biasa nih. Hebat ya. Duitnya banyak. Iya. Duit anggota. Duit orang anggota. Bisa pinjam kalau gitu ya. 1% ya. Nah, apa hubungannya kabar sukacita dengan event yang kita lakukan sekarang ini? Kalau gereja merayakan kabar sukacita karena janji Allah akan keselamatan itu diwujudkan dalam diri Yesus melalui perantaraan Bunda Maria, terus hubungannya dengan kita apa? Mau diresmikan sama Pastor Puji. Apa hubungannya gak nyambung? Oh, saya ini apa? Gak ada apa-apanya. Justru benang merahnya itu adalah dalam apa? Misi yang Anda sekalian akan perjuangkan di tempat ini. Misinya CU apa? Meningkatkan kualitas anggota melalui pemberdayaan. Lah kok nyambungnya dengan karya keselamatan apa? Meningkatkan ekonomi. Itu sih hanya casingnya. Saya ingin serius maju ke sini saya. Iya. Padahal cari kasih. Karena kalau di situ kena dulu saya doang, umumnya nggak kena. Misinya apa? CU. Yang Anda sebutkan itu tadi, itu hanya casingnya. Tapi sebenarnya yang mau kita wartakan apa? Karya keselamatan Allah. Gimana caranya? Ya dalam perjuangan kita bersama. Kita kan ibaratnya kayak gotong royong, ya kan? Gotong royong dalam hal keuangan supaya kita lebih mandiri, supaya kita ini lebih bisa meningkatkan taraf hidup kita, ya kan? Tapi sebenarnya yang kita perjuangkan apa? Kasih. Yang kita perjuangkan apa? Iman akan karya keselamatan Allah. Itu sebabnya mengapa CU itu siapa yang mempromosikan paling gencar? Gereja. Kenapa? Karena di dalam CU inilah kita mau mewujudkan iman kita. Kita mau menunjukkan Allah menyelamatkan gitu loh. Jadi dari pelayanan kita, simpan pinjam, ngumpulkan anggota, rapat, bikin program, bagi-bagi tugas, ada yang manajemen, ada yang pengawas, ada yang pembina, dan seterusnya. Itu kita tuh mau ngomong, hei saudara-saudara, kamu diselamatkan oleh Allah yang sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah umat manusia. Kamu sungguh-sungguh diselamatkan oleh Immanuel, Allah beserta kita. Jadi misteri inkarnasi itu bukan hanya dulu ketika Yesus benar-benar menjadi manusia, tapi misteri inkarnasinya itu terus berlangsung hingga saat ini.
Di mana? Dalam diri saudara-saudara. Dan saudara-saudara dapat kekuatan dari mana? Dari Ekaristi. Inilah misteri inkarnasi. Ekaristi itu misteri inkarnasi. Allah menjadi manusia. Ketika Anda terima komuni, Allah itu masuk dalam diri Anda. Allah menyertai Anda. Kemudian dari situlah Anda bisa menjadi pewarta. Dari situ Anda bisa menjadi saksi Kristus. Dari situ Anda bisa menyelamatkan orang lain. Inilah kabar sukacitanya. Jadi kabar sukacita itu bukan dulu untuk Bunda Maria, tapi untuk semua manusia. Dan kabar sukacita itu terus kita gaungkan sampai sekarang. Lewat apa? Lewat hidup dan pelayanan kita. Jadi ingatlah saudara-saudara, tiap kali Anda masuk rumah ini, langsung harus ingat di sini. Saya punya misi menyelamatkan manusia. Saya melanjutkan misi Kristus. Itu kalau bangsa Israel ditulis Shema Israel itu ya. Ditulis, dimasukkan kotak, entah diikat di batuknya sini, di kepalanya sini, atau diikat di lengannya sini. Juga dipasang di pintu-pintu. Mulai dari pintu gerbang kota sampai pintu rumah. Maksudnya apa? Supaya selalu ingat. Ingatlah, hei Israel, Tuhan Allahmu itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu isinya Shema Israel. Nah, Anda juga punya Shema. Shemanya itu yang nanti kamu ikat di sini atau tapi nggak bisa diikat ya. Diingat-ingat baik-baik. Begitu masuk kantor ini, atau bahkan begitu siap-siap dari rumah, bawa motor, itu sudah ingat, saya melanjutkan penyelamatan Kristus. Setiap Anda rapat, setiap Anda mengumpulkan anggota, harus diingat-ingat, saya membawa kabar sukacita. Sukacitanya bukan karena dapat fulus, ya, tapi sukacitanya karena kita membawa keselamatan Kristus. Ingat loh, us dan us. Nah, begitu. Jadi inilah yang perlu kita sadari sungguh-sungguh, bahwa ternyata dalam pekerjaan, dalam kegiatan usaha kita sehari-hari, sebenarnya disitulah pernyataan iman kita. Disitulah tercermin sukacita kita, yaitu Kristus. Semoga perayaan hari ini, Hari Raya Kabar Sukacita, sungguh-sungguh kita kenang dan kita ingat sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dan juga semoga pemberkatan ruang atau tempat pelayanan kita ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk sungguh-sungguh tekun dalam menghayati iman kita, panggilan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tanggapi sabda Tuhan dengan menyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan pemberkatan. Umat menjawab, Tuhan kami meluhurkan Dikau.
Tuhan kami meluhurkan Dikau. Tuhan Yesus, dengan hidupmu di dunia, Engkau telah menguduskan secara khusus rumah dan keluarga yang Engkau kunjungi. Tuhan kami meluhurkan Dikau. Dengan sabdamu Engkau mengarahkan hati kami ke rumah Bapa sebagai tanah air yang sejati. Tuhan kami meluhurkan Dikau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, di dalam hidup ini Engkau sudah perkenankan kami mengalami kebaikan-Mu, serta mengagungkan kekuasaan-Mu. Kami menghaturan syukur untuk semua yang Engkau kerjakan bagi kami. Kami bersyukur untuk lapangan kerja yang Engkau sediakan bagi kami di tempat ini. Engkau telah memanggil kami semua untuk menjadi abdi-abdi nama-Mu dan sesama kami. Sudilah Engkau menurunkan berkat-Mu atas gedung ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkatilah semua dan masing-masing petugas, berkatilah pimpinan dan semua bawahan. Ya Bapa, anugerahkanlah damai di tempat ini. Jauhkanlah semua godaan setan, segala yang tercela dan yang menyeleweng. Berilah kepada semua yang bertugas di sini semangat mengabdi dan kerukunan dalam kerjasama membangun negara dan bangsa kami. Semoga hati mereka senang dengan perolehan yang menjadi hak mereka. Jadikanlah mereka jujur serta tanpa pamrih dalam melayani masyarakat. Semoga kami selalu ingat bahwa hidup kami di bumi ini sekali waktu akan berakhir. Sebab Engkau telah memanggil kami untuk hidup bersama Engkau dalam persatuan abadi. Kami mohon semua ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Satu bawa salib, satu bawa ini. Lagi syukur kepadamu Tuhan 420. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa
hindarkan dari segala mara dan gangguan sejarah. Kau teguhkan iman harapan kami, kau limpahi kami dengan rahmat dan berkat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau mengundang kami yang datang kepadamu agar kami memperoleh kelegaan, ketenangan, dan keringanan atas beban hidup. Kami mohon semoga Engkau mendengarkan doa-doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Bagi gereja yang menderita, semoga Bapa menambahkan mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memberkati usaha dan karya kami di dalam lembaga kredit Union Stella Maris di tengah masyarakat. Engkau yang memberi teladan bagi kami untuk bekerja keras dan berkarya mengelola dunia dan isinya. Semoga kami selalu mendengarkan bisikan suara-Mu dalam setiap pelayanan, agar dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh anggota. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih, tinggallah di dalam rumah ini. Berilah kesehatan, kemurahan, kesabaran, serta kesetiaan dan penguasaan diri bagi siapa saja yang datang dan masuk di dalamnya. Jadikanlah rumah ini sebagai tempat yang aman, nyaman, dan mendatangkan solusi bagi mereka yang sedang dalam kesulitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh aktivis kredit Union Stella Maris yang berkarya menempati rumah ini, ya Bapa, dampingi mereka dengan terang Roh Kudus-Mu, agar mereka senantiasa bahagia, penuh sukacita dalam melayani, dan bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan kepada mereka untuk melayani seluruh anggota. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, mampukanlah kami agar bersatu padu mengedepankan kepentingan bersama, menjadikan Kristus sebagai teladan dalam melayani sesama melalui lembaga kredit Union Stella Maris. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, sambutlah doa-doa umat-Mu ini. Kami percaya kepadamu, apa yang kami minta Kau anugerahkan karena kerelaan hati-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin.